Kalau hanya meyakini tapi tidak menghayati, tidak mentadaburinya, lalu tidak mengamalkannya, nah ini kan hambar, ya. Karena Al-Quran itu mengajarkan kita untuk bukan hanya mengenal, meyakini, ya, tetapi juga harus mengamalkannya. Maka itu di dalam Al-Quran di surah Ibrahim, ya, bagaimana digambarkan tentang perumpamaan kalimat thayyibah. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Jadi peradaban Islam ini, peradaban Al-Quran, ya, itu harus seperti pohon yang akarnya kuat, ya, di dalam tanah, ya, dia kokoh, juga batangnya, ya, menjulang tinggi, far'uha fis sama', menyundul langit, tetapi juga buahnya dirasakan. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Itu harus, buahnya itu harus dirasakan manfaatnya oleh orang banyak, ya, oleh masyarakat. Maka itulah di situ akan teruji bagaimana kebenaran Al-Quran ini bisa diwujudkan dalam kehidupan kaum muslimin dan dirasakan oleh seluruh umat manusia yang menyatakan, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasra wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi zidni ilma. Temunya di mana? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pimpinan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang saya hormati, para pimpinan Fakultas Agama Islam UHAMKA yang saya hormati, dan juga Bapak Ibu para hadirin hadirat dan peserta kajian kalam subuh yang tidak terbatas hanya dihadiri oleh Sivitas Akademika UHAMKA, tapi juga mungkin barangkali ada dari daerah lain dan juga universitas lain. Saya tidak sebutkan namanya satu persatu, yang semuanya, ya, insya Allah selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita juga sebagai umatnya, ya, mudah-mudahan dapat istiqomah dan insya Allah mudah-mudahan dapat berjumpa dengan Rasulullah SAW di yaumil qiyamah, mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kalam subuh kita cukup spesial, ya, karena kalau bulan depan, bulan Mei itu udah Lebaran, udah lewat, ya. Saya dapat di Jumat terakhir, ya. Maka Jumat yang terakhir ini di bulan April, ya, kita sudah berada di hari ke-11 bulan Ramadan. Ya, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semuanya masih diberikan kesehatan, ya, nikmat panjang umur, nikmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan mudah-mudahan bangsa kita Indonesia dan juga seluruh, ya, umat muslim di dunia dapat melaksanakan ibadah Ramadan tahun ini dengan nyaman dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi disampaikan, ayat yang akan kita kaji adalah surah Al-Baqarah, yaitu ayat 23 tentang
tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para penentang risalah untuk mereka sanggup mendatangkan atau membuat hal yang serupa dengan Al-Quran jika mereka itu memang meragukan kebenaran Al-Quran. Kebenaran baik dari sisi sumbernya maupun kebenaran isinya. Ya, setelah di ayat-ayat sebelumnya kalau kita baca sifat mukmin itu sudah selesai disampaikan ayat 1 sampai 5. Kemudian sifat orang kafir ayat 6 dan 7, kemudian sifat kaum munafikin dari ayat 8 sampai 20 ya. Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan kepada umat manusia, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, itu adalah pernyataan agar ya, di sini disebutkan menyuruh segala manusia manapun jua ya untuk beribadah kepada Allah, percaya kepada barang apa yang telah didatangkan oleh Nabi Muhammad dengan dijanji atau diberikan janji. Siapa yang suka menetapi akan diberi surga, begitu pula memberi ancaman kepada yang mengabaikannya dengan siksa neraka. Ya. Nah, itu dalam tafsir Lajnah Tafsir ya, yang ditulis oleh Lajnah Tafsir Muhammadiyah itu di footnote nomor 13. Nah, kita sekarang berada di footnote yang nomor 15. Yaitu tentang keterangan bahwasanya ya setelah ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum, kemudian di situ ya ada perintah kita untuk mentauhidkan Allah. Ya, tauhid uluhiyah, u'budu rabbakum. Ya, sembahlah Tuhanmu. Tetapi ketika Allah memerintahkan kita untuk mentauhidkan secara peribadatan, ya, Allah Subhanahu wa taala juga gambarkan dengan detail bahwa yang berhak disembah itu oleh kalian adalah yang memiliki sifat-sifat ketuhanan yang benar. Ya, itulah tauhid rububiyah. Alladzi khalaqakum, itu rububiyah, mencipta. Ya, menciptakan kalian dan umat sebelum kalian. Kemudian alladzi ja'ala lakumul arda firasya, menjadikan bumi itu sebagai tempat tinggal. Was samaa binaa, kemudian langit itu dibangun dengan luar biasa ya bentuknya. Kemudian Allah turunkan air hujan dari langit. Keluarlah tanam-tanaman, buah-buahan sebagai rezeki bagi kamu. Maka janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di ayat yang ke-23 ini ya Allah Subhanahu wa taala menentang ya, menolak dakwaan orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebutkan dalam kitab tafsir ya, yang disusun oleh Lajnah Tafsir Muhammadiyah ini di halaman 29. Ayat ini sepadan dengan yang tersebut di dalam surah Al-Isra ayat 88 yang berbunyi, kalau di surat Al-Baqarah ini, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhadakum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Jika kalian benar-benar meragukan ya atau ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah satu surat yang sama atau semisal dengan Al-Quran itu dan serulah, ajaklah ya saksi-saksi kalian selain dari Allah itu untuk membuatnya jika kalian benar. Kalau kalian tidak mampu, dan kalian pasti tidak mampu. Jadi Allah menegaskan sini bukan hanya kalau kalian tidak mampu, tetapi ditegaskan lagi kalian tidak akan mampu. Walan taf'alu fattaqun nar, ya, maka takutlah kalian kepada siksa neraka yang bahan bakarnya itu adalah
tersusun dari manusia dan bebatuan. Uiddat lil kafirin, ya, siksa neraka itu disiapkan untuk orang-orang yang ingkar. Nah, kafir di sini berarti ingkar kepada risalah, ingkar kepada Nabi Muhammad, ingkar kepada Allah, dan juga ingkar kepada kandungan ataupun isi dari Al-Quranul Karim ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di surat Al-Isra seperti bagaimana yang dirujuk di dalam footnote nomor 15 di sini, itu disebutkan di ayat 88. Ya, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Ya, seandainya, ya, jin dan manusia ini semuanya bersatu, ya, mereka berkolaborasi kira-kira. Sekarang ini kan musim kolaborasi, ya, kolaborasi. Kalau dulu dari dulu sampai saat ini kita kolaborasi antar bangsa, antar suku, antar etnis, bahkan antar negara itu bikin koalisi, ya, macam NATO, ya, itu koalisi Pakta Pertahanan Atlantik Utara, ya, terdiri dari Eropa dan Amerika Serikat, itu NATO, ya. Kemudian lagi kita di wilayah Asia Tenggara ini ada ASEAN, Association Southeast Asia Nation, ya, asosiasi negara-negara Asia Tenggara. Belum lagi wilayah Timur Tengah, Teluk, itu ada Dewan Kerjasama Teluk, ya, Majelis At-Ta'awun Al-Khaliji. Ada lagi di situ Liga Arab, Jami'atul Dual Arabiyah. Ada kemudian di Afrika itu Dewan Kerjasama, ya, Ekonomi Negara-negara Afrika, dan banyak-banyak yang lainnya. Termasuk juga bahkan kalau kita bicara kolaborasi kerjasama ini juga antar benua. Ya, misalnya ada kerjasama strategis, misalnya strategic partnership antara ASEAN, dialog ASEAN dengan Amerika Serikat, dialog ASEAN dengan China, kekuatan dunia, dialog ASEAN dengan Rusia dan sebagainya. Itu ada perkumpulan-perkumpulannya. Itu kalau dalam dunia manusia, ya, di dunia ini, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ini menantang, ya, karena kemuliaan Al-Qur'an, karena integritas Al-Qur'an yang tidak boleh diragukan sedikit pun, ya, satu huruf saja tidak boleh diingkari Al-Qur'an ini. Apalagi satu ayat, apalagi satu surat, apalagi seluruh isi Al-Qur'an, ya. Satu huruf aja diingkari, itu hukumnya murtad. Itu, ya, dalam kamus akidah kita, mengingkari satu huruf Al-Qur'an itu jatuhnya hukumnya murtad. Sama dengan mengingkari Allah, sama dengan mengingkari Nabi Muhammad SAW. Termasuk juga mengingkari kemukjizatan Al-Qur'an. Ya, kalau ada di antara umat manusia ini atau yang mengaku sebagai umat Islam, ya, menyatakan, mengklaim, meyakini Quran ini bukan mukjizat dari Allah, nah itu sudah murtad jatuhnya. Nauzubillah min zalik. Maka itu ayat ini berlaku bisa secara umum ataupun secara khusus. Kenapa demikian? Karena Al-Quran ini adalah kalamullah, ya. Meragukan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah perbuatan kemungkaran, ya. Meragukan kalamullah itu adalah suatu perbuatan yang mungkar, ya. Apalagi kita sekarang berada di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ini adalah bulannya Al-Qur'an, bulan turunnya Al-Qur'anul Karim, ya, yang kata Syekh Muhammad Abduh dan dalam tafsir Al-Manar, ya, juga Muhammad Rashid Ridho yang menulis tafsir itu. Ini kan apa yang didiktekan oleh guru atau ditafsirkan oleh Muhammad Abduh itu lalu kemudian diperluas, disyarah oleh Muhammad Rashid Ridho, ya, dan tafsir ini awalnya itu adalah rubrik. Itu pertama kali di dunia Islam di abad modern penulisan tafsir itu
dalam bentuk rubrik majalah. Ya, kalau kita sekarang melihat di majalah-majalah di era sekarang ini itu ada tulisan tafsir, itu adalah pertama pionirnya di abad modern. Ya, itu adalah tafsir Al-Manar. Ya, majalah awalnya namanya majalah Al-Urwatul Wuthqa yang terbit di Paris ya oleh Jamaluddin Al-Afghani, lalu kemudian berubah menjadi majalah Al-Manar. Nah, rubrikasi tafsir itu yang pertama. Jadi tafsir itu ingin didekatkan kepada masyarakat modern. Kalau dulu tafsir orang menganggap ya masyarakat awam ini tidak bisa mengakses tafsir. Ya, karena di masyarakat yang masih sangat tradisional, tafsir ini ilmu yang sangat terlalu tinggi. Masyarakat itu hanya biasa disampaikan kitab-kitab ya masalah fikih ya atau sedikit masalah akidah, ilmu kalam. Tetapi untuk tafsir itu orang melihatnya sesuatu yang wah, yang mewah gitu ya. Maka Muhammad Abduh dan Nasyid Ridha ini ingin mengajak umat Islam di seluruh dunia ini untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu dengan strategi yang sangat cerdas, yaitu melakukan penulisan tafsir itu dalam bentuk rubrik di majalah yang disebarkan macam buletin zaman sekarang ini. Buletin-buletin itu, edaran buletin Jumat itu disedarkan ke seluruh dunia Islam, sehingga itu berpengaruh kepada para reformis di dunia Islam, termasuk kepada Kiai Ahmad Dahlan yang sedang belajar ilmu-ilmu Islam di Haramain di Mekkah dan Madinah. Subhanallah ya. Nah, ini satu hal yang menarik bagi kita. Itu yang pertama. Nah, Al-Quran di bulan Ramadan ini, kata Syekh Muhammad Abduh itu, kenapa Allah pilih ya Ramadan ini sebagai bulan turunnya Al-Quran, dan kenapa juga puasa itu diwajibkan di bulan Ramadan, itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita memuliakan Al-Quran. Untuk merayakan turunnya Al-Quran itu kita diperintahkan puasa sebulan penuh ya. Mungkin kita sekarang berpikir merayakan turunnya Quran, nuzulul Quran itu pada malam tertentu saja yang disebut dengan malam nuzulul Quran atau Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Tapi sesungguhnya perayaan ya terhadap turunnya Al-Quran sebagai bentuk rasa syukur kita atas turunnya Al-Quran itu, kata Muhammad Abduh, itu adalah dengan kita berpuasa sebulan penuh. Itulah bentuk perayaannya. Itulah bentuk wujud rasa syukur kita atas nikmat turunnya Al-Quranul Karim ya. Kenapa turunnya Al-Quran itu nikmat, lalu kemudian kita syukuri dengan ibadah puasa ya. Dilanjutkan oleh Syekh Muhammad Mahmud Shaltut ya, muridnya Abduh ya, Grand Syekh Al-Azhar, dalam kitab Al-Islam Aqidatan wa Syariatan ya, beliau menulis bahwasanya karena puasa dan Al-Quran ini punya tujuan yang sama, punya fungsi yang sama. Kalau Al-Quran turun itu adalah untuk menyucikan jiwa manusia ya, membersihkan perilaku manusia dari kemusyrikan, dari kekotoran, dari kemunafikan, dari segala sesuatu yang menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa itu juga punya fungsi yang sama, yaitu untuk membersihkan jiwa-jiwa manusia. Dan ketika Al-Quran itu menjadi dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, Quran itu petunjuknya orang bertakwa, maka ya, tujuan dari ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ya, jadi ketemu di situ. Nah, cara objek yang disyukuri yaitu turunnya Al-Quran, dengan cara mensyukurinya itu betul-betul ketemu di bulan Ramadan ini. Maka kita harus samakan frekuensi kita. Orang yang berpuasa ya di bulan Ramadan ini harus menyatukan frekuensinya dengan Al-Quran. Inilah saat yang paling tepat kita untuk meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Yaitu dengan memperbanyak tadarus atau tilawatil Quran. Ya, itulah yang diamalkan oleh para salafus soleh. Ya, dengan qiyam Ramadan, ya, diriwayatkan Nabi SAW itu qiyamul Ramadannya, ya, tarawihnya, itu bahasa istilah yang baru muncul setelah Rasulullah wafat, itu istilah tarawih. Tapi kalau di zaman Rasulullah itu namanya qiyam Ramadan,
Jadi qiyamul lail yang waktunya ditarik ke ba'da isya, ya, setelah sholat isya itu. Itu Rasulullah dikabarkan ketika sholat ya qiyamul lail itu, ada beberapa riwayat itu mengimami sholat tarawih atau qiyam Ramadan berjamaah itu dengan bagaimana? Itu saking lamanya, ya, mulai dari isya sampai kurang lebih jam 11-an. Itu jadi isya sampai jam 11-an. Jadi kurang lebih 3 jam. Itu di malam pertama. Coba bayangkan. Kalau kita sekarang sholat tarawih mau pilihnya yang mana? Ya, jumlah ikut Muhammadiyah, cepatnya ikut NU. Itu istilah orang zaman sekarang. Saya lihat di Instagramnya IB Times, ya. Lalu kemudian kan sempat berhenti, Rasulullah tidak keluar jamaah. Lalu keluar lagi pada malam keberapa? Itu dari habis isya itu sampai tengah malam, kurang lebih jam 12 kalau di kita. Nanti kemudian setelah itu ada riwayat yang mengatakan dari habis isya sholat tarawihnya itu sampai saking lamanya itu sampai jam berapa? Sampai pukul 2 dini hari. Qiyam Ramadannya itu zaman Rasulullah SAW. Ada lagi satu riwayat yang mengatakan dari ba'da isya itu sampai menjelang sahur. Coba bayangkan saking lamanya. Itulah interaksi Rasulullah dan para sahabatnya di bulan Ramadan dengan Al-Quranul Karim. Makanya Nabi mengatakan apa? As-siyam wal Quran yusaffi'an lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran ini akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulus siyam ya Rabb inni mana'tuhu ya anit ta'am wasyahawat fasyafi'ni fihi. Puasa berkata di hadapan Allah. Nanti kan ada pengadilan, Pak, ya, di yaumil qiyamah, pengadilan akhirat. Ya, itu Allah sebagai pengadil, hakim yang paling adil. Ya, JPU-nya siapa? Jaksanya, ya Rokib Atid barangkali, ya. Ini yang nulis catatan amal kita. Kemudian yang jadi saksi, yang jadi pembela siapa? Yang jadi saksi ini anggota tubuh kita. Al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim. Ya, mulut semua terkunci. Nanti yang bicara itu tangan, yang menjadi saksi kaki kita. Subhanallah. Nah, siapa yang membela kita? Pengacaranya itu Quran dan puasa. Kalau menurut hadis Nabi SAW. Ini akan menjadi pembela-pembela kita nanti di yaumil qiyamah. Kenapa? Kata puasa, saya mencegah orang ini dari makan dan syahwat di siang hari. Dan dia jalani itu dengan ikhlas. Maka ya Allah, berikan aku izin untuk memberi syafaat pertolongan kepada orang ini. Yaqulul Quran gak mau kalah. Dia tampil lagi ke depan. Ya Rabb, inni mana'tuhun nauma bil lail. Nah, ini barangkali ini yang menunjuk kepada tadi praktek di zaman Rasulullah itu. Aku cegah dia, aku halangi dia untuk tidur di malam hari. Kenapa? Karena dia banyak baca Quran ketika qiyam Ramadan. Subhanallah. Ini yang akan jadi syafaat kita nanti di yaumil qiyamah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sekedar highlight dari apa yang disampaikan tentang rahasia hikmah kenapa kita berpuasa di bulan Ramadan pada saat bulan turunnya Al-Quran, itu yang digambarkan oleh Syekh Muhammad Abduh dan Rashid Ridho yang sebelumnya saya belum pernah baca itu dalam kitab-kitab klasik, ya. Upaya untuk mengaitkan kenapa dua hal ini terjadi, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di bulan turunnya Al-Quran ini kita harus meningkatkan keimanan kita kepada Al-Quran. Interaksi kita mulai dari apa? Pertama tentu, ya, interaksi seorang muslim dengan Al-Quran ini, dia wajib beriman, meyakini sepenuhnya isi kebenaran Al-Quran. Sumbernya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, murni 100%, kalamullah. Ya, nggak ada di situ campur tangan. Jibril aja ucapannya, perkataannya nggak ada masuk dalam Quran. Ya, perkataan malaikat Jibril itu, dia campur tangan, intervensi, tidak. Ya, itu semua adalah kalamullah. Nabi Muhammad itu bukan kata-kata beliau, Al-Quran ini. Maka kita bisa membedakan mana Quran dan mana hadis. Bahkan dibedakan lagi mana Quran, mana hadis qudsi, dan mana hadis nabawi. Ya.
Itu semua ada dalam khazanah ilmu-ilmu kita. Dalam ilmu hadis dibahas, dalam ilmu tafsir juga dibahas. Ya, subhanallah. Jadi kita bisa membedakan rasa Quran yang penuh dengan kemukjizatan dengan hadis qudsi, ya, yang memang itu juga adalah kalamullah, tetapi diredaksikan oleh Nabi SAW. Maknanya dari Allah, tetapi redaksinya dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang membedakan. Kalau Al-Quran itu makna dan redaksinya murni semua 100%, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib meyakininya pertama. Ya, kemurnian Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surah Al-Hijr ayat 9 menjamin, ini menggaransi, ya, garansi bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, murni tanpa campur tangan siapapun, dan kami, kata Allah, menggaransi, kami yang akan menjaganya Al-Quran ini. Ya. Bahkan sejak proses turunnya Al-Quran, wahyu itu turun, ya, dari Lauhil Mahfuz kepada Nabi kita Muhammad SAW dibawa oleh malaikat Jibril, itu dijaga oleh malaikat Jibril. Makanya yang membawa Quran itu turun itu adalah malaikat Jibril, yang malaikat yang paling kuat, ya, malaikat yang paling mulia. Allamahu syadidul quwa, surat An-Najm. Dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fauha ila 'abdihi ma yuha. Ya, kemudian setelah itu ada peristiwa mi'rajnya Rasulullah ke Sidratil Muntaha. Ini menunjukkan apa? Surat An-Najm itu menunjukkan kemurnian. Coba baca dari awal itu. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tidak mengucapkan sesuatu kecuali dengan, ya, tidak berasal dari hawa nafsunya, kecuali in huwa illa wahyu yuha. Itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan kebenaran proses turunnya wahyu betul-betul dijaga. Ya. Tidak ada ruang sedikit pun kita untuk ragu terhadap kebenaran dan kemurnian Al-Quranul Karim ini. Digambarkan dalam surat An-Najm bagaimana Rasulullah itu, ya, menghadapi malaikat Jibril, ya, madana fatadalla, betul-betul dekat, fakana qaba qausaini aw adna. Lalu digambarkan lagi dalam surat Asy-Syu'ara, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirina bilisanin arabiyyin mubin. Quran itu adalah tanzil, wahyu yang diturunkan. Artinya apa? Ini wahyu ini built in, ya, made in Allah, murni, ya, bukan karoseri, bukan kaleng-kaleng ini, ya, bukan bus mesinnya dari Jepang, ya, atau dari Korea, mereknya Hyundai, mereknya apa, atau Mercy, ya, tapi badannya, bodinya itu buatan kita dalam negeri. Enggak, ya, ini built in, ya. Semua isinya, intinya, semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu digambarkan, ya, bagaimana Al-Quran ini turun, bagaimana Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika turunnya itu dijaga oleh malaikat Jibril, ya, bahkan ada satu surat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW itu seperti surat Al-An'am, itu turun bukan hanya dibawa oleh Jibril, tapi diiringi oleh 70.000 malaikat, ya. Dan malaikat yang membawa turunnya Al-Quran ini semuanya bergemuruh dengan mengucapkan takbir dan tahmid. Alhamdulillah, Allahu Akbar, itu bergemuruh. Jibril dan 70.000 malaikat membawa surat Al-An'am turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menandakan apa? Berakhirnya sistem jahiliyah. Kemusyrikan semua dibabat habis dalam surat Al-An'am. Dalam seluruh aspek kehidupannya jahiliyah ini, ya, mulai dari memandang manusia, memandang Tuhan,
soal makanan, soal minuman, itu semua berkaitan dengan tauhid kepada Allah. Dan sistem jahiliyah ini sangat zalim, makanya itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya surah Al-An'am. Ya, jadi kalau kita baca proses pewahyuan ini, bahkan Nabi SAW ketika mendapatkan wahyu itu, beliau itu merasa berat, ya, berat, ya, menerima wahyu itu nggak gampang. Ya, wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin hamid. Ya, beliau itu mendapatkan Quran itu dengan proses talaqi. Ya, seperti kita anak kecil itu dicekokin. Ya, dicekokin apa? Minum puyer kalau zaman dulu kita masih kecil, ya. Belum ada obat bulat-bulat gitu, tinggal telan. Dulu masih puyer, jadi pahitnya minta ampun tuh ya di mulut kita. Berasa 5 menit setelah itu, walaupun kita udah minum apa, makan gula-gula itu. Subhanallah, itu dicekokin. Kalau bahasa wahyu Jibril ketika di Gua Hira itu apa? Dipeluk erat-erat. Fasyaddani, ya. Sampai Nabi nggak bisa napas, ya. Kemudian Jibril membawa ayat Iqra. Lalu Nabi mengatakan, ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Iqra, ma ana biqari. Iqra 3 kali, ma ana biqari. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, menyatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbuka. Itulah malam nuzulul Quran, malam yang mengubah peta perjalanan sejarah umat manusia. Ya, ini keistimewaan bulan Ramadan yang kita sedang berada di dalamnya. Subhanallah. Yang mengubah peta jahiliyah. Jahiliyah jadi mundur. Meskipun berproses. Ya. Maka itulah ini diajarkan oleh Allah, kita ini mendakwahkan Islam ini memang butuh proses. Ayat pertamanya di Gua Hira itu 10 tahun sebelum Nabi hijrah, 13 tahun sebelum hijrah ke Madinah, ya. Lalu kemudian, ya, baru mendapatkan kemenangan yang sempurna itu ketika Fathu Makkah. Turun ayat qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya. Katakanlah telah datang yang hak. Kalau kebenaran itu sudah datang, dibawa oleh orang-orang yang istiqamah, maka kebatilan itu, kata Allah, pasti akan sirna. Ya, pasti akan sirna. Ya, itu tahun 8 Hijriah Nabi masuk kota Makkah, menaklukkan Makkah. Ya, qul ja'al haq wa zahaqal batil. Artinya apa? Butuh proses. Ya, di sini kita belajar fikih dakwah itu juga penting. Bagaimana mendakwahkan Al-Qur'anul Karim ini. Tapi yang menjadi poin kita di sini adalah bagaimana kita umat muslim ini harus meyakini kebenaran Al-Qur'anul Karim. Ya. Qul la in ijtama'atil insu wal jin. Jin dan manusia saja berkolaborasi. Ini bukan cuma, ya, kolaborasi NATO, ASEAN dan lain sebagainya. Ini jin dan manusia di seluruh dunia. Kalau mereka mau berkumpul untuk mendatangkan hal yang serupa dengan Al-Quran, la ya'tuna bimithli, gak akan sanggup mereka. Walau kana ba'duhum li ba'din zahir, walaupun mereka sebagian dengan yang lain itu saling membantu menolong. Ya. Subhanallah, inilah keistimewaan Al-Quranul Karim. Inilah bulan turunnya Al-Quran. Am yaquluna iftarah. Ya, kemudian juga disebutkan di dalam surat Yunus, am yaquluna iftarah qul fa'tu bi suratin mithlih. Ya, kalau di dalam ayat Al-Isra tadi la ya'tuna bimithlih, ya. Kemudian di surat Al-Baqarah ini fa'tu bi suratin min mithlih. Satu surat dari yang serupanya. Nah, naik lagi, ya. Tantangannya itu fa'tu bi suratin mithlih. Ya. Kalau kamu nggak bisa bikin satu surat yang, ya, yang serupa dengan yang sama dengannya, kalian nggak mampu. Oke. Fa'tu bi suratin mithlih. Ini dari awal yang paling nanti ada urutannya itu, dari paling tinggi, paling sedang sampai paling rendah. Ini surat Al-Baqarah, ya, tantangannya dengan surat Al-Isra yang paling rendah, la ya'tuna bimithli. Ya. Kemudian bisuratin min mithli itu paling rendah. Nah, di atasnya sedikit itu di dalam surat Yunus.
am yaquluna iftarah qul fa'tu bisuratin min mithli, dengan surat yang sama. Nggak mampu juga. Baru turun ke sini Al-Baqarah dan Al-Isra. Ada lagi sebelumnya itu tantangannya lebih tinggi. Fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftarayat. Itu di surat 10 ayat 38. Ya. Surat 10 ayat 38. Ya, itu surah apa itu? Surat At-Taubah, ya. Fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftarayat. Ya, ini surat 10 itu surat apa ya? Nah, kita lihat dulu nih, jangan salah-salah nih. Ya. Surat 10 Allahumma shalli ala Muhammad. Surat 10 Yunus. Yang Yunus ini itu 10 surat. Fa'tu bi asyri suwarin mithli. Itu surat Yunus ayat 38. Ya, kalau yang tadi fa'tu bi suratin mithli itu surat 11 adanya di surat Hud, ya, ayat 13. Nah, itu jadi urutan tantangannya mulai dari 10 surat seperti Al-Quran atau yang mirip dengan Al-Quran, 10 surat, turun lagi satu surat yang mirip, turun lagi satu surat yang fa'tu bi suratim mim mithli, satu surat yang mirip dengan Al-Quran itu. Jadi ini levelnya dari paling tinggi sampai paling nggak bisa, nggak mampu. Subhanallah, ya. Maka itu pada bulan Ramadan ini, ya, kita harus betul-betul mengimani kebenaran isi Al-Quranul Karim. Ya. Yang kedua, interaksi kita dengan Al-Quran ini bukan hanya mengimani, tetapi juga kita harus meningkatkan, setiap muslim ini harus meningkatkan, ya, interaksi dengan Al-Quran dengan apa? Dengan mengenalnya, ya. Tak kenal maka tak sayang. Ya, bagaimana kita mengenal Al-Quran? Dengan membacanya, dengan mentadabburinya, ya, dan menghayatinya. Baru nanti kita mengamalkannya. Memang berat, seperti ya Pak Ahmad Dahlan itu mentadabburi, ya, Al-Quran ini itu dalam bentuk amaliyah. Ini tadabbur yang paling tinggi. Jadi bukan hanya intellectual exercise, tapi Kiai Dahlan itu, kata Pak Kunto Wijoyo itu kan man of action, ya, manusia yang suka beraksi, ya, bergerak, tapi geraknya itu dengan Al-Quran, ya, geraknya dengan Al-Quran. Ini tadabbur, ya, itu beliau itu menggabungkan dua model tadabbur, ya, dengan tilawah, mengajarkan misalnya surat Al-Ma'un berbulan-bulan, surat Wal Asri berbulan-bulan, itu bacaannya diulang-ulang sudah pasti bacanya setiap ngaji itu diulang, ya kan? Dan setelah itu beliau menjelaskan maknanya, bukan hanya itu, ya, menunggu murid-muridnya atau mengarahkan murid-muridnya untuk bagaimana mewujudkan, mengamalkan isi surat ini. Nah itu, maka lahirlah teologi Al-Ma'un, teologi Wal Asri. Inilah yang melahirkan gerakan Muhammadiyah yang luar biasa, ya. Jadi ini proses tadabburnya. Ya, kalau kita lihat dari para salafus soleh di Muhammadiyah itu, ya, salafus soleh bukan hanya istilah untuk zaman dulu generasi emas, ya, tapi juga setiap generasi kita harus meneladani salafus soleh kita, ya, pendiri-pendiri kita, ya, orang-orang soleh ini harus kita teladani. Nah ini cara umat Islam ini untuk meningkatkan interaksi dengan Al-Quran supaya apa? Keyakinan dan keimanan kita akan kebenaran Al-Quran itu, ya, itu bisa dirasakan buahnya, manisnya itu bisa terasa. Ya, kalau hanya meyakini tapi tidak menghayati, tidak mentadabburinya, lalu tidak mengamalkannya, nah ini kan hambar, ya. Karena Al-Quran itu mengajarkan kita untuk bukan hanya mengenal, meyakini, ya, tetapi juga harus mengamalkannya. Maka itu di dalam Al-Quran, di surah Ibrahim, ya, bagaimana digambarkan tentang perumpamaan kalimat thayyibah. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha. Jadi peradaban Islam ini, peradaban Al-Qur'an, ya, itu harus seperti pohon yang akarnya kuat, ya, di dalam tanah, ya, dia kokoh, juga batangnya, ya, menjulang tinggi,
far'uha fis sama, menyundul langit, tetapi juga buahnya dirasakan. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha. Itu harus, buahnya itu harus dirasakan manfaatnya oleh orang banyak, ya, oleh masyarakat. Maka itulah di situ akan teruji bagaimana kebenaran Al-Quran ini bisa diwujudkan dalam kehidupan kaum muslimin dan dirasakan oleh seluruh umat manusia yang menyatakan, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini diterangkan terakhir, ya, bukan gampang hendak mendakwa bahwa Quran itu bukan firman Allah. Sebagaimana sukarnya hendak membuktikan bahwa Quran itu sungguh firman Allah, bukan sabda Nabi Muhammad. Ya, karena yang demikian itu menghajatkan satu pengertian tentang adat ini, tambo bangsa Arab sebelum lahirnya Kanjeng Nabi, betapa kerusakan mereka tentang etikat, akhlak, kelakuan dan masyarakat hidupnya rusak, lalu diluruskan, dibetulkan oleh Al-Quran. Betapa kehidupan Kanjeng Nabi mulai kecil sampai wafatnya, nah itu membuktikan kebenaran Al-Quran. Ya, beliau tidak pernah belajar dari buku atau dari bangku sekolah formal. Ya, ma kunta tadri mal kitab walal iman wala takhutuhu biyaminik. Ya, Nabi tidak menulis, ya, ataupun membaca, ya kan. Kemudian betapa isi Al-Quran itu mengandung pengajaran dan kekuatan yang tinggi. Nah, disinilah menunjukkan bukti-bukti adakah Quran itu sabda Nabi Muhammad atau firman Allah. Ya, jadi isi Al-Quran itu nggak mungkin, ya, dibuat oleh Nabi Muhammad. Wong Nabi Muhammad saja itu tidak mengetahui sebelumnya apa itu kitab dan apa itu iman. Ya, makanya disebutkan di surah Wadduha itu kan, alam yajidka wa wajadaka dhallan fahada. Ya, Allah mendapati engkau wahai Muhammad itu kebingungan. Dhallan itu tersesat, bukan dalam pengertian sesat penyembah berhala Nabi Muhammad, bukan, tapi kebingungan. Dhal, ya, dhalal itu menunjukkan makna kebingungan. Kebingungan bagaimana? Kebingungan untuk memperbaiki masyarakatnya. Ini beliau secara naluriah, fitrah, ya, memahami bahwa kondisi masyarakat Arab jahiliyah ini rusak. Kenapa mereka nyembah patung berhala? Wong itu bukan yang menciptakan manusia, bukan yang memberikan rizki kepada manusia, kok berhala disembah? Padahal yang memberikan rizki, menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu paham itu. Karena secara naluriah fitrah, ajaran dari kakeknya Nabi Ibrahim alaihissalam itu mengajarkan kepada tauhid. Ya, fitratallahi lati fataran nasa 'alaiha. Tapi bagaimana membenarkan bukan membenarkan, jadi meluruskan, ya, kehidupan masyarakat jahiliyah ini, mengembalikannya kepada agama tauhid. Nabi Muhammad itu nggak tahu apa-apa, masih kebingungan. Bagaimana caranya? Wong belum dapat wahyu. Makanya situ digambarkan wa wajadaka dhallan fahada. Lalu kemudian Allah beri petunjuk dengan apa? Turunnya wahyu. Ya. Jadi beliau ingin mengubah masyarakat itu, makanya tahannus di Gua Hira, menjauh dari masyarakat jahiliyah, gelisah, galau melihat kelakuan mereka, bagaimana memperbaikinya, masih kebingungan. Dhallan fahada. Lalu Allah turunkan, berikan petunjuk dengan turunnya wahyu di Gua Hira itu. Subhanallah. Itulah peristiwa nuzulul Quran. Nah, kalau kita lihat itu, ya, betapa rusaknya adat jahiliyah, lalu bagaimana kehidupan Nabi dari kecil sampai wafatnya itu orang yang sangat mulia akhlaknya, ya, perilakunya, tidak pernah berkata dusta, tidak pernah berbuat dusta, ya, dikenal dengan Al-Amin. Subhanallah. Ya, lalu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa risalah ini. Kita akan betul-betul mengagumi sisi kepribadian Nabi Muhammad SAW ini. Memang dia pantas untuk mendapatkan risalah ini. Dan Allah memilih beliau itu untuk menyampaikan risalah ini kepada seluruh umat manusia. Lalu isinya, ya, isinya Nabi nggak karang-karang. Juga bukan dari hasil dari renungan bagaimana dari kitab-kitab sebelumnya. Ya, direnungkan, lalu kemudian diramu, direkayasa, enggak. Karena apa? Terbukti banyak ayat dalam Al-Quran, ya, itu belum, ya, dapat dibuktikan, ya, kecuali jauh setelah ayat Al-Quran ini turun. Ya,
misalnya tentang apa? Penciptaan langit dan bumi, bagaimana teorinya, penciptaan manusia yang bertahap, fase-fase embriologinya. Ya, itu baru kita paham itu setelah abad modern. Ya, subhanallah. Itu membuktikan apa? Antara kemukjizatan yang dibawa oleh Al-Quran ini dalam hal kebenaran yang dibawa dalam ilmu pengetahuan, itu baru diketahui oleh manusia modern. Itu menunjukkan bahwa Nabi dulu bukan yang membuatnya Al-Quran ini, bukan menulis Al-Quran ini dengan akal fikirannya. So apa? Nggak nyambung. Ya, masyarakat waktu itu aja nggak ngerti. Ya, apalagi ya Rasulullah SAW itu bukanlah yang mengarang Al-Quran. Nah, baru ditemukan kebenaran-kebenaran itu, ya, pembuktiannya itu baru pada masa saat ini. Ya, ada banyak ayat-ayat Al-Quran menunjukkan hal itu. Termasuk ya, misalnya ya di dalam Al-Quran itu ada disebutkan fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Misalnya dalam surat Yunus, hari ini kami selamatkan kamu Fir'aun dengan tubuhmu, ya. Kan dia tenggelam di Laut Merah itu. Ya. Itu bagaimana orang di zaman Rasulullah, sahabat dan sebagainya membuktikan betul nggak tubuhnya Fir'aun ini selamat, ya, tidak hancur, tidak ya seperti orang tenggelam, ya, misalnya udah berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya kan, ya kalau tenggelam misalnya pesawat jatuh, nauzubillah, ya, tenggelam, kapal tenggelam, ya itu ribuan tahun udah nggak ada jasadnya, udah barangkali udah dimakan, udah jadi fosil dan macam-macam dah. Ya. Tapi ternyata ini dibuktikan pada abad modern, bagaimana jasadnya Fir'aun itu masih utuh, ditemukan, ya, diangkat dari Laut Merah itu oleh seorang peneliti dari Prancis, yang sekarang dimumikan, ada di Museum Nasional Mesir. Ya, subhanallah, itu pembuktiannya baru ada sekarang. Ya. Itu yang kemudian ditulis oleh Maurice Bucaille, ya, dalam Quran, Bible and Science. Ya, Quran, Bible dan Science itu diterjemahkan oleh Prof. Muhammad Rashidi, ya, seorang tokoh Muhammadiyah. Dulu mantan wakil ketua umum PP Muhammadiyah di zaman Pak Kiai Azhar Bashir, ya, kalau tidak salah, atau Pak Air Fakhrudin yang terakhir itu, periode terakhirnya. Ya, itu menunjukkan apa? Bahwa kebenaran Al-Quran ini itu luar biasa. Maka itu, ya, mari kita di bulan Ramadan ini kita senantiasa dapat memperkuat, ya, interaksi kita dengan Al-Quran, meyakini kebenaran mukjizat Al-Quran, termasuk meyakini kebenaran seluruh isi kandungan Al-Quranul Karim. Tidak ada yang bertentangan dengan satu sama dengan yang lainnya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya, tidak akan ada kontradiksi dalam Al-Qur'an. Hukumnya, hikmahnya, kisah-kisah Al-Qur'an semuanya menunjukkan kualitas yang sangat tinggi. Ya, karena apa? Karena dia bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fahmi Salim, ya, mencerahkan sekali, ya, untuk kita. Di pertama tentu adalah kesadaran kita, ya, tentang apa yang diketik oleh Ustaz Fahmi Salim tadi, ya, pernyataan Muhammad Abduh, penyamaan frekuensi. Jadi Al-Quran dan Ramadan itu ternyata dua peristiwa, ya, turunnya Al-Quran dan Ramadan itu dua peristiwa yang tidak bisa dipisahkan supaya kita semua punya satu frekuensi, ya. Ya, penegasan itu juga kan disampaikan, ya, dalam Al-Quran, ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi Ramadan ini bulannya Al-Quran. Kira-kira begitu. Nah, kemudian yang kedua, ini surat Al-Baqarah ayat 23 dan 24 ini adalah tantangan Allah kepada orang yang ingin membuat yang semisal, ya, semisal ada yang surat, 10 surat dan lain sebagainya. Ustaz Fahmi tadi sudah menjelaskan. Ternyata Allah bilang kamu tuh nggak bisa dan pasti tidak bisa. Langsung Allah menyebut, ya. Pas Ustaz Fahmi ngomong gitu, saya bergetar juga, ya, bergetar juga. Karena apa? Ternyata Allah sendiri menjawabnya itu, ya. Jadi tidak mungkin, dan sampai hari ini tidak ada yang bisa memang. Nah, karena itu, Bapak Selain kita bersyukur sekali, ya, mendapatkan kesempatan pencerahan di kalam subuh ini. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada di
Di chat ini ada pertama, sebentar, ini secara urutan Bu Aminah dulu ya. Ya. Bu Aminah dulu. Bu Aminah silakan. Setelah itu nanti Ustadz Dinil Abror, ini dari Turki langsung nih Ustadz Fahmi. Dari Turki, kemudian nanti Engkong ya. Oke, silakan kepada Ibu Aminah. Saya baca saja ya langsung pertanyaannya, jadi nggak usah, biar nggak terlalu lama. Oke, siap, silakan. Bagaimana meningkatkan kualitas iman dan takwa selama bulan Ramadan, apalagi di masa pandemi? Ya, prinsipnya Al-Quran mengatakan fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa itu kecuali dengan apa yang dia mampu. Maka bertakwa itu semampu kalian. Ya, ketika kita beribadah Ramadan terbatas ya di masa pandemi ini, kita masih bersyukur tahun ini sudah banyak ada kelonggaran-kelonggaran. Kalau tahun lalu sama sekali semua tarawih di rumah. Idul Fitri saja sholat dan khutbah di rumah ya. Kalau sekarang sudah banyak kelonggaran, tetap menjaga protokol kesehatan. Yang paling masih ada itu adalah kita sholat tarawih atau berjamaah, sholat fardu di masjid itu safnya saja yang masih renggang ya, karena untuk menghindarkan diri kita dari madarat. La darara wa la dirar, itu prinsipnya dalam Islam ya. Kita social distancing ya ketika sholat ya, tidak masalah ya. Itulah fattaqullah mastata'tum, dan itu tidak akan mengurangi pahala sholat kita, tidak mengurangi pahala sholat berjamaah kita, insya Allah ya. Karena Islam itu agama yang memberikan banyak kemudahan bagi kita. Inna hadzal dina yusrun, agama itu mudah. Walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Kalau ada seseorang yang ingin mempersulit agama, dia yang akan dikalahkan, bukan agama yang kalah. Orang yang menyulitkan agama itu yang bakal kalah ya. Kenapa? Karena agama ini bisa keras, bisa lentur, bisa lunak ya. Itu bergantung situasi dan kondisi. Kalau dalam keadaan azimah ya, kita wudhu harus sempurna ya. Tapi kalau dalam keadaan safar atau sakit bisa tayamum ya, kan begitu ya. Kalau orang sakit bisa tayamum. Kemudian sholat, kalau dalam keadaan azimah sehat normal berdiri. Kalau sakit nggak bisa, misalnya tulangnya bermasalah ya, saya ini sudah berapa bulan ini sholat duduk. Kenapa? Karena ada OA, osteoartritis di lutut saya ini ya. Ini itu sejak setelah Idul Fitri tahun lalu ya. Setelah pandemi ini kebanyakan duduk, kebanyakan online ya. Duduknya rendah, itu ada meja di depan itu tiap hari online itu bikin masalah juga, karena memang sebelumnya juga memang sudah bermasalah ya, bobotnya kelebihan ya, obesitas ini. Alhamdulillah sekarang udah mulai agak turun ya, sudah mulai turun 10 kilo lah ini karena hikmahnya pandemi. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, jadi itu tidak mengubah ya pahala orang sholat berdiri dengan sholat orang duduk, dengan sholat orang yang berbaring ketika dia sakit, nggak mampu menggerakkan tubuhnya, duduk aja nggak bisa, cuma dia telentang aja, ya itu tetap sama pahalanya ya. Itulah ajaran Islam ini mengajarkan kepada kita. Jadi tidak ada masalah, mau di masa pandemi kek, mau di masa normal kek, nggak ada persoalan ya dalam masalah itu. Jadi kita harus tetap optimis. Yang penting kita ada niat, yang penting kita ada aksi ya. Jangan cuma wah pengen tarawihnya ini sempurna ya, harus safnya didekatkan rapat dan lain sebagainya ya. Tidak harus seperti itu ya. Kita harus memperlihatkan pertimbangan-pertimbangan ya dari segi aspek kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua dari Mas Dinil, malam Lailatul Qadar ini gimana ya? Karena itu kan Al-Quran menyebutnya malam. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi malam qadar. Malam itu berkaitan dengan fenomena alam. Ya, fenomena alam ada matahari itu perjalanannya ya, karena bumi ini yang mengitari matahari
Ya, matahari itu kan pusat tata surya, kita ini mengitari matahari. Ya, dalam perjalanan setahun itu kita dari awal titik sampai titik akhir itu setahun. Nah, kita juga bumi ini berputar pada porosnya, ya, kita berputar ini. Ketika kita mengelilingi matahari, bumi ini juga muter mengelilingi dirinya, artinya dia berputar itu bumi itu ya. Nah, jadi ada yang kena prosesnya. Kalau matahari sih nggak pernah redup matahari ini, ya. Matahari itu tetap nyala, ya. Cuma kitanya, ya, bumi ini, permukaan bumi ini yang dapat pas menghadap matahari dia siang. Nah, ketika dia muter, ya, yang nggak dapat matahari, yang bagian lain dapat siang, kita dapat malam. Nah, ini karena ini berkaitan dengan fenomena alam. Ya, maka kita juga memahaminya ayat Lailatul Qadar itu juga malam Al-Qadar itu memang itu mengikuti perjalanan peredaran bumi terhadap matahari dan perputaran bumi itu, rotasi bumi itu sendiri. Ya, itu yang saya pahami ya dari penjelasan secara ilmiah dari Al-Quran, juga penjelasan dari guru-guru kita itu mengatakan ya memang Lailatul Qadar itu antara satu belahan bumi lain dengan bumi lainnya berbeda-beda. Ya, tidak disebut Lailatul Qadar kalau dia siang, dia pasti malam karena Al-Quran menegaskannya malam. Ya, apa itu bermasalah? Terjadi dalam satu hari ada beberapa kali Lailatul Qadar, ya nggak masalah, bos. Ya, karena memang istilah Al-Quran itu Lailah, ya, di mana malam itu disitulah ada Lailatul Qadar. Jadi tidak ada masalah bagi saya. Ya, kita memahami Lailatul Qadar itu antara satu negara dengan negara itu berbeda-beda. Ya, kita sekarang udah subuh, di Amerika baru masuk waktu maghrib, waktu malam. Bedanya 12 jam. Ya, kalau kita udah selesai Lailatul Qadar ya giliran Amerika ntar masuk gitu kan, ibaratnya ya, kalau kita andaikan saat ini itu Lailatul Qadar gitu. Ya, kalau Turki ya bedanya cuma 5 jam. Ya, artinya masih malam juga. Kita masuk subuh, dia baru tengah malam, kan begitu. Ya, artinya masih satu malam itu, ya. Antara Turki, Eropa dengan Indonesia itu masih satu malam, hanya beda jamnya saja, ya, hanya beda jamnya saja. Kalau dianggap Lailatul Qadar itu nanti turunnya di sepertiga malam terakhir, ya itu nggak masalah juga. Ya, kalau mau ditarik jamnya, Turki jam 3 atau 4 dini hari waktu sana, ya, di Indonesia sudah pukul berapa siang, ya, sudah jam 11 jam 12 barangkali, itu nggak masalah. Ya, kita sudah lewat. Nah, di mana dia baru Lailatul Qadar, ya, ya. Terus seperti itu. Jadi Islam ini kan agama yang sesuai dengan ilmu pengetahuan, ya. Jadi kita memahami ayat-ayat kauniyah, apalagi yang berkaitan dengan spiritual, ibadah, ya, fenomena turunnya Al-Quran, Lailatul Qadar, ya juga kita pahami secara ilmiah, ya, mau tidak mau. Sebagaimana kita memahami ayat ya, faman syahida minkumus syahra falyasum, ya, itu apakah dengan ru'yatul hilal, apakah dengan hisab, wujudul hilal, itu kan juga proses, ya, perkembangan, ya, dinamika ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu astronomi, ya nggak masalah. Ada pergeseran. Kalau dulu zaman Nabi prakteknya adalah ru'yah karena belum ada ilmu astronomi, belum ada hitungan astronomis, ya itu nggak masalah. Karena ayat itu mengatakan, ya, di hadis itu kan tentang bagaimana kita puasa dan bagaimana saat itu umat Rasulullah itu adalah ummi, ya, belum bisa baca dan tulis, ya, belum berkembang maju ilmu pengetahuan. Jadi kita sesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan kita. Kemudian Engkong, nah, Engkong belum nulis nanyanya ini. Ya, langsung saja langsung. Ya, baik. Langsung boleh? Ya, silakan, Bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, berbangga Muhammadiyah memiliki SDM seperti Ustadz Fahmi, ya. Luar biasa menjelaskan tentang Al-Quran. Tetapi dari lontaran-lontaran Ustadz tadi semakin menumpuk kegelisahan dalam diri Engkong ini. Pertama tentang fungsi Al-Quran, ya. Tadi disebut secara ideal Al-Quran itu adalah pedoman hidup
isinya tidak meragukan, benar semuanya. Nah, apa yang membuat ragu ini, yang buat gelisah ini, terutama pada saat membaca surat Ali Imran ayat 7 ya, di mana Allah menjelaskan ayat Al-Quran itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Dan bagi orang-orang yang hatinya cenderung kepada kesesatan, maka dia akan mencari-cari ayat mutasyabihat untuk melakukan pembenaran terhadap pemikirannya. Padahal Allah lah yang tahu makna dari ayat mutasyabihat itu. Nah, satu contoh dari ayat muhkamat yang wajib kita jalankan adalah potong tangan bagi pencuri. Ya, siapa yang berani melawan aturan Allah ini? Dan apa kehebatan manusia, khususnya bangsa Indonesia, untuk mengganti hukum tangan, potong tangan bagi pencuri ini? Padahal itu jelas ayat muhkamat, ya, faqta'u aydiyahuma. Nah, di mana tanggung jawab Pak Ustadz Fahmi untuk tanggung jawab saya nih ya, menegaskan, termasuk semua kita, apalagi dosen, kan gitu ya. Nah, untuk menegaskan kepada umat bahwa ini adalah ayat yang tidak boleh diganti, kecuali pernah terjadi satu ketika Umar bin Khattab mengganti potong tangan karena faktor kemiskinan. Jadi orang itu mencuri karena miskin, minjem nggak dikasih duit, kira-kira begitu. Maka ditinjaulah kenapa dia sampai mencuri, karena tuannya tidak memberikan pinjaman, hanya diberlakukanlah hukum takzir kan. Itu masuk akal kalau gitu. Tapi kalau sekarang orang kaya raya kok mencuri, korupsi, ini di mana tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah? Gimana ini? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ini Ustaz Fahmi. Pertanyaan yang menggelitik ya. Jadi kebenaran Al-Qur'an itu harus kita yakini. Ya, termasuk ayat-ayat yang muhkamat, ya, bahkan ayat yang mutasyabihat pun, ya, itu wajib kita yakini. Ayat mutasyabihat yang tidak kita ketahui maknanya, hanya Allah yang tahu, ya, atau ayat itu akan baru diketahui maknanya secara tepat di hari kemudian, ya, seperti tadi ayat contoh-contoh yang tadi disampaikan itu tentang mukjizat yang turun pada Rasulullah di masa lalu kemudian kita baru tahu maknanya sekarang ini, ya, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini semua harus kita yakini kebenarannya. Satu, kebenaran sumbernya, ya, itu wajib. Kedua, kebenaran isinya. Nah, kebenaran isi nanti itu berkaitan dengan bagaimana kita menjelaskan, dan ini multi perspektif, ya, dan melibatkan multidisiplin ilmu, ya, seperti tadi ayat yang dicontohkan, ya, nggak usah jauh-jauh, ya, tujuan puasa itu la'allakum tattaqun, ayat 183 itu di ayat sebelumnya nggak jauh, 179. Al-Quran mengatakan walakum fil qisas hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Sama-sama la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, tapi dalam urusan kisos, ya, hukum membunuh dibalas dengan bunuh, ya, melukai dibalas dengan melukai, ya kan, al-udhunu bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas dan lain sebagainya, itu adalah kisos juga, ya. Kemudian yang kedua, tentang hukum wasiat, ya, itu juga haqqan alal muttaqin kutiba alaikum idza hadar, itu juga bagian dari bagaimana kita mewujudkan ketakwaan kepada Allah. Nah, 3 ayat puasa, kisos dan wasiat itu semua ada soal takwa, ya. Ini berarti apa? Kita nggak boleh memisah-misahkan. Ayat puasa kita lakukan, wasiat kita lakukan, tapi kisos tidak. Berarti kan ada permasalahan di sini. Apa permasalahannya? Kita urai. Persoalannya bisa jadi umat belum tersosialisasikan dengan baik soal tentang hukum pidana menurut Islam. Ya, belum banyak umat Islam tahu. Kenapa? Masyarakat Islam membahas masalah fikih, masalah syariat itu baru terbatas dalam masalah bab toharoh, ya, bab ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, ya, lalu bab nikah, munakahat, talak, cerai, ahwal sahsiyah. Ini saja 3. Ya, yang paling tertinggal
Dari yang 3 ini, muamalah, transaksi, akad-akad jual beli segala macam. Makanya di sini penting itu prodi perbankan syariah, ya. Itu akad-akad ekonomi muamalah. Ini juga banyak ditinggalkan oleh umat Islam. Banyak yang nggak tahu. Ya. Yang lebih tertinggal lagi, ini paling buncit, ya, paling kesian ini. Itu ahkamul jinayat, hukum pidana. Nah, ini cara solusinya adalah kita mesti sosialisasikan dulu. Jangan kita belum kita sosialisasikan, belum kita buat umat ini mengerti, belum kita sadarkan mereka, lalu kemudian kita sudah menghukumi. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Biasanya kan begitu. Kalau nggak berhukum dengan hukum Allah, kafir, fasik, apalagi tuh? Satu lagi, munafik ya. Zolim. Kafir, fasik, zolim, itu dalam surat Al-Maidah. Ya, 3 ayat itu berurutan. Nah, sebelum ke sana, ya kita sosialisasi dulu, kita berikan kesadaran dulu. Sekarang pertanyaannya, ya, berapa banyak perguruan tinggi Islam yang punya jurusan jinayat, hukum pidana Islam? Ya, itu pertama. Yang kedua, berarti tanggung jawab terbesar dalam sosialisasi ini adalah para ahli hukum. Ya, para ahli hukum yang mendalami hukum Islam dan hukum tata negara. Nah, ini yang harus, ya, mereka ini harus dialogkan, ya, ayat Al-Quran, teks Quran ini dengan bagaimana bisa diturunkan aturan itu ke dalam konsep ketatanegaraan. Nah, ini itu harus ijtihadnya mereka. Ya, mohon maaf. Bukan saya lari dari tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya itu adalah sosialisasi, hikmahnya. Tapi bagaimana menjadikan hukum jinayat itu menjadi hukum positif di negara, itu tanggung jawabnya ahli hukum. Ya, kemana para ahli hukum tata negara, ahli hukum pidana kita yang beragama Islam? Nah, ini kan jihadnya mereka di situ. Ya, saya bukan ahli hukum pidana. Ya, sebagaimana engkong juga bukan ahli hukum pidana Islam. Nah, artinya ayo kita semua bergerak masing-masing, ya, bekerja sama, bersinergi, ya, yang ahli tafsir, yang ahli hadis menjelaskan dari perspektif hadisnya bagaimana pelaksanaan hudud, pelaksanaan kisos dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, ya. Kemudian yang ahli tafsir menjelaskan apa hikmahnya, rahasia di balik itu semua, ya. Nah, setelah itu pakar sosiologi, ahli sosiologi misalnya, ahli kriminologi, ini harus menjelaskan. Ya, masuk di situ. Ayat ini dijelaskan secara sosiologis, secara antropologis, ya, dan ilmu-ilmu tentang kriminologi. Ya, ini bagaimana pengaruh kriminal ini dalam pembentukan karakter dan merusak ketentraman, ketertiban masyarakat. Nah, itu. Jadi ada kajian, termasuk kajian psikologisnya juga. Kenapa Allah memilih hukum potong tangan? Kenapa Allah memilih cambuk 100 kali bagi yang berzina atau rajam bagi yang sudah menikah? Zina tapi sudah menikah dia. Ya, artinya ada pengkhianatan, ada perselingkuhan, jadi double-double dosanya. Ya. Nah, kenapa? Itu kan membutuhkan ilmu-ilmu yang lain, bukan hanya ilmu tafsir. Nah, di sini semua ilmu ini bergerak. Sebagaimana ayat tentang sains, ayat kauniyah, bukan hanya melibatkan ahli tafsir, ahli hadis, juga ahli bahasa, sastra Al-Quran, tetapi juga melibatkan saintis, ahli astronomi, ahli geologi, ahli banyak di situ, ayat-ayat kauniyah, itu semua harus terlibat menjelaskan ayat Al-Quran. Sehingga jadilah dia formula yang siap pakai. Nah, jadi siap untuk kita, ibarat obat, kan mesti diracik dulu oleh ahli farmasi, ya, obatnya takarannya begini-begini, ya, dokter semua terlibat, ada dokternya, ada farmakolognya, ada semua ahli itu nanti racik. Nah, tinggal kalau udah jadi tinggal minum, kan begitu. Masyarakat kan nggak mungkin diajak berpikir dialektis, berpikir kritis, berpikir macam-macam itu dengan teori-teori pengetahuan yang seperti dulu saya dapatkan dijelaskan oleh Dr. Desvian itu, ya. Itu masyarakat nggak tahu itu, dia taunya instan. Nah, kita yang bertugas ini ulul albab, punya tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan keahlian kita masing-masing. Maka itu saya berharap, ya,
perguruan tinggi Muhammadiyah di seluruh Indonesia ini melahirkan sarjana-sarjana ahli hukum pidana yang menguasai hukum pidana Islam. Dan berjuang dia, berjihad secara konstitusional. Ya kan, nanti ini naik levelnya lagi nih. Setelah kajian ilmiah, kajian sosiologis, kajian bahasa sudah selesai semua, ya, kriminologi, ahli hukum semua sudah selesai. Nah, tinggal nanti ada jihad konstitusi. Siapa? Orang-orang di parlemen. Ya, mau nggak wakil-wakil umat Islam ini yang duduk di parlemen itu? Mereka punya kesadaran atau tidak? Ya, punya ghirah atau tidak untuk memperjuangkan ini? Jadi saya kira tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ya, kalau sudah ada ayat ini otomatis pasti akan terjadi. Ya, itu semua ada banyak faktor, pemimpin, wakil rakyat, rakyatnya sendiri, ulamanya, ilmuannya, itu semua menjadi satu kesatuan sinergi untuk apa? Menjadikan syariat itu sebagai panglima. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Fahmi. Terakhir nih Ustadz Fahmi, Ya. ada Mas Yuri, Pak Yuri ya, silakan. Bagaimana metode mengamalkan yang efektif dan efisien? Banyak yang sudah tahu tapi tidak diamalkan. Ya, ya, ini terkait dengan penyakit ya, kita ini. Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan. Itu kan seperti kabura maqtan. Sehingga kadang-kadang ya di Muhammadiyah itu dikenal ayat kabura maqtan. Ya, kalau ayat puasa ayat kutiba, ya, kutiba alaikumusiyam, ya. Ada ayat-ayat lagi istilahnya macam-macam. Ya. Nah, ayat kabura maqtan ini penting untuk kita hayati. Artinya apa? Orang yang beriman, berislam itu bukan hanya dia teoritis, bukan hanya pemahaman, bukan hanya pengetahuan, tapi harus ada praksisnya. Ya, seperti tadi ada konsep, ada aksi. Ya, seperti gerakan Muhammadiyah ada konsep, ada aksi. Jadi harus seperti itu terus. Ya, sehingga Al-Qur'an mengatakan apa? Alladzina amanu wa amilus sholihat. Beriman itu suatu langkah untuk mengenali kebenaran, mengenal kebenaran. Nah, amilus sholihat itu mengamalkan kebenaran. Ya, jadi kenal dulu baru mengamalkan. Jangan kenal berhenti, nggak mengamalkan. Ya, atau hanya mengamalkan tapi nggak ngerti yang benar. Ini juga repot ini. Ya, amal kalau tidak didasari ilmu yang benar, tidak didasari tauhid yang benar, tidak ada ikhlasnya kepada Allah, nggak diterima juga amal kita. Jadi iman dan amal soleh harus menyatu jadi satu kesatuan. Ya, nah ini yang harus ditanamkan terus. Ya, termasuk dalam masalah apa? Tadi tempat ibadah kok bisa kotor. Ya, ini orang tidak memahami fungsi rumah ibadah itu harus nyaman. Tempat kita sujud kepada Allah. Kenapa? Karpetnya bau, dekil, ya, berdebu, nggak dibersihkan. Nah, ini perlu edukasi, ya, perlu edukasi kepada umat, ya. Kemudian tempat toilet, tempat wudhu, ya, kita nggak bisa bedakan ini mana tempat wudhu, mana tempat kencing, ya, karena baunya sama. Ya, ini edukasi kepada umat itu karena sama seperti misalnya fungsi uang itu, kenapa kita sering dapati uang di beredar kita ini lecek? Ya karena kita menganggap uang itu sepele, hanya alat tukar saja. Padahal di situ misalnya kalau di Jepang, kenapa uang bagus-bagus Pak? Yang udah pernah pergi ke Jepang ya, itu jarang dilipat uang tuh jarang dilipat, makanya dompetnya panjang-panjang orang Jepang. Itu karena mereka menghargai, karena di uang itu ada foto kaisar. Di uang itu ada gambar pahlawan-pahlawan. Jadi mereka menghormati. Ya, bukan mensakralkan, menghormati. Ya, artinya apa? Mereka akhirnya memperlakukan uang itu dengan baik. Nah, kita nggak menghormati. Ada simbol negara, ada simbol pahlawan di situ. Ya, yang penting ya menurut warga kita nggak penting foto-foto itu. Yang penting alat tukarnya. Makanya apa? Termasuk yang kita kritik ini adalah tromol-tromol di masjid itu.
itu jangan, bolongannya kecil. Itu masa lalu ya, tradisi zaman dulu ya, masukin uang tuh kecil jadi susah. Jadi masukin uang nyumbang itu ya receh. Ya, uang logam atau uang 1.000 perak, yang 1.000 rupiah yang kertas itu. Kenapa? Karena lubangnya kecil. Coba dibikin lubangnya itu panjang, jadi yang 100.000 masuk dan lurus gitu ya masuknya gitu ya. Nah ini kan perlu diperbaiki juga mentalitas ini. Nah sama dengan toilet, fungsi toilet itu katanya ya sekedar untuk buang air kecil. Soal wangi, harum, bersih itu nggak jadi, itu kan pola pikir yang lama yang harus kita ganti. Ya, apalagi ini rumah ibadah. Ya, zaman Rasulullah aja nggak begitu. Masa zaman kita sekarang sudah maju masih seperti itu. Nah, kenapa masih berselisih paham, gontok-gontokan? Ya karena kita tidak menghayati jiwa Al-Quran. Ya, Quran hanya jadi pemanis bibir. Ya, tilawatil Quran dimusabakohkan, tapi penghayatan Quran dan pengamalannya tidak didukung, tidak jadi kebijakan. Ya, ya kalau lomba-lomba Quran, oke, silakan. Oh, di siar-siar Quran itu digemakan, tetapi ya penghayatannya, ya pengamalannya ini tidak kita berikan ruang. Bahkan kalau ada yang ingin mengamalkan penghayatan itu ya, maka bisa salah-salah bisa dikriminalkan ya. Nah itu hemat saya. Dan terakhir rukun Islam ada 5, tapi dengan mengucapkan syahadat sudah dianggap sempurna keislamannya. Sholat nomor 2 ya Bapak Ibu rahmati Allah. Rukun Islam itu dasarnya adalah syahadat, yang lain itu adalah konsekuensinya. Maka kalau konsekuensi sholat, zakat, puasa, haji tidak diamalkan atau diremehkan, berarti syahadatnya nggak benar. Ya, syahadatnya rusak. Ya, tidak otomatis yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu kemudian otomatis 4 rukun lainnya jadi bagus. Di situ perlu apa? Edukasi, perlu pemahaman, perlu penghayatan. Apa makna asyhadu alla ilaha illallah? Apa makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Dan itu harus ditanamkan secara mantap, akidah itu, syahadat itu. Nah, buah dari syahadat ini sholat. Ya, kalau sholatnya baik, ya betul, kemudian disiplin, itu menunjukkan kualitas syahadatnya baik. Puasanya baik, menunjukkan kualitas syahadatnya baik. Ya, zakatnya baik, menunjukkan kualitas syahadatnya baik. Haji terus sampai tadi masalah kisos hudud, kalau baik menunjukkan kualitas syahadatnya baik. Jadi semakin sempurna. Ya, artinya apa? Tauhid itu, ya, keimanan kepada Allah dan Rasul itu ada tahapan, ada level-levelnya. Semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin sempurna, itu menunjukkan tingkat kualitas syahadat kita. Ya, tapi di masing-masing itu ada siasah syariah. Bagaimana kita mengatur hal-hal yang belum diatur oleh nas, itu agar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Fahmi untuk pencerahannya ya, dan sekaligus respon terhadap para penanya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian tadi penjelasan tentang surat Al-Baqarah ayat 23 dan 24 ya. Ini menjadi penegasan betapa kita harus memuliakan Al-Quran ya, utamanya di bulan Ramadan, supaya frekuensi kita sama ya dengan frekuensi Al-Quran. Karena kita berpuasa itu kan menghidupkan ruhani secara lebih baik lagi ya. Dan Al-Quran ini kan kelasnya bukan kelas fisikal ya, jadi kelas rohani, sehingga nggak akan mungkin bertemu dengan mudah kalau rohaninya itu kotor. Dan caranya adalah salah satunya dengan puasa ya. Baik, terima kasih sekali kepada Ustadz Fahmi Salim dan Bapak Ibu sekalian para jamaah malam subuh. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.